Shalom. Shalom. Selamat pagi Bu Guru Rina. Selamat pagi Bu Guru Yola. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Walaupun kita belum bisa bersekolah minggu secara langsung, kita harus semangat dan bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru mengajak semua bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan Shalom, Shalom. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kita mengulang lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk. Anak-anak di rumah punya teman tidak? Pasti dong punya teman. Ibu Guru Astrid punya? Punya Ibu Guru Rina. Iya, kita kan juga berteman berdua. Iya, kita bersahabat. Nah, kalau kita punya teman, punya sahabat, kalau teman kita lagi kesusahan, kita harus menolong. Ibu Guru Astrid mau menolong temannya? Mau sekali Bu Guru Rina, karena Tuhan juga selalu setia akan menolong kita kalau kita sedang kesusahan. Nah, anak-anak, seperti yang dikatakan Ibu Guru Astrid tadi, kita harus saling menolong. Seperti juga Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, menolong kita kalau kita di dalam kesusahan atau kita di dalam kesedihan. Nah, anak-anak, seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan bersama, Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku.
Anak-anak di rumah, mungkin sepanjang minggu ini ada anak-anak yang melakukan perbuatan yang nakal, tidak dengar-dengaran perintah mama dan papa, berkelahi dengan saudara-saudara, tidak mau belajar tapi pilih main game dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, itu semua membuat hati orang tua, saudara-saudara, terlebih hati Tuhan menjadi sedih. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau minta ampun sama Tuhan untuk kesalahan-kesalahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu datang ingin mengakui segala kesalahan-kesalahan kami, perbuatan-perbuatan nakal kami yang membuat hati orang tua, hati saudara-saudara, terlebih Tuhan menjadi sedih. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami untuk tidak melakukan kesalahan kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Berita anugerah kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 43, kita baca sama-sama ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Anak-anak, Nabi Elia membuktikan kepada umat Israel bahwa Tuhan yang dia sembah betul ada dan berkuasa. Saat itu Elia mempersembahkan kurban bakaran dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta hujan. Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa Nabi Elia dengan mendatangkan hujan yang deras. Ratu Isabel menyembah Baal menjadi marah sekali dan mengancam ingin membunuh Elia. Sebelum kita mendengarkan cerita kita selanjutnya dalam minggu ini, anak-anak, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita dari Alkitab-Mu. Tuhan, tolong berkati kami agar sungguh-sungguh mendengarkan cerita dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita-Mu. Amin. Anak-anak, Elia merasa takut sekali akan ancaman dari Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Kemudian dia lari ke padang gurun. Di sana dia merasa putus asa sekali dan sedih sekali. Maka ingin rasanya ia mati saja. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ambil saja nyawaku, saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak lebih baik lagi daripada para nenek moyangku. Kemudian dia tertidur di bawah pohon arar. Pada saat dia tertidur, malaikat Tuhan datang membangunkan Elia dan memberikannya roti dan air. Elia lalu bangun, makan dan minum. Lalu dia tidur lagi di bawah pohon itu. Tidak lama kemudian malaikat Tuhan datang kedua kalinya memberikan makanan dan minuman kepada Elia. Kemudian Tuhan berikan kekuatan kepada Nabi Elia melalui makanan dan minuman untuk melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam sampai dia tiba di Gunung Allah, yakni Gunung Horeb yang sekarang bernama Gunung Sinai. Elia selalu taat kepada perintah Tuhan. Elia selalu berdoa memohon supaya Tuhan menolongnya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Elia yang merasa takut sekali lalu bersembunyi dalam gua di Gunung Horeb. Namun Tuhan datang menemui Nabi Elia. Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan sekarang pun mereka ingin membunuhku. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, jangan bersembunyi di sini. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setiba di sana, engkau harus menjalankan tugasmu. Engkau akan mengurapi orang-orang yang telah aku pilih. Ingat Elia, engkau tidak sendirian tetapi masih banyak teman-temanmu yang masih setia kepada perintahku. Tuhan memilih orang Israel yang tidak menyembah kepada Baal.
Tuhan memisahkan orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang tidak setia kepada Tuhan, yang menyembah kepada Baal. Anak-anak, Tuhan tidak mau Elia meninggalkannya. Tuhan menolong anaknya yang sedang sedih dan ketakutan. Tuhan menjaga dan menjadikan Elia kembali kuat dan berani lagi. Ayo anak-anak, berdoalah kepada Tuhan jika anak-anak merasa takut atau sedih. Tuhan pasti menolongmu. Amin. Anak-anak, cerita kitab kita pada hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Anak-anak yang sudah pintar membaca bisa membacanya di rumah. Minta tolong sama orang tua di rumah buat yang belum membaca. Anak-anak yang di rumah, sekarang kita akan membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Setelah persembahannya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop lalu ditulis dari sektor mana, anak Indria atau anak kecil, lalu diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak di rumah, minggu ini ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita bagaimana kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita buka Mazmur 121 ayat 2. Anak-anak di rumah dibuka Mazmur pasal 121 ayat 2. Kita baca bersama-sama sekarang anak-anak. Mazmur 121 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak, kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita bagaimana Tuhan menolong Nabi Elia dari ancaman Ratu Isabel. Kami percaya Tuhan pun akan selalu menolong kami di saat kami sedih dan takut. Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kami untuk kasih, penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami harus di dalam rumah saja dalam masa pandemik ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat melalui pandemik ini dengan baik, dengan selamat. Beri kami selalu kesehatan yang baik Tuhan. Berarti kami juga Tuhan yang masih belajar di rumah. Tolong kami Tuhan agar dapat belajar dengan baik di rumah bersama orang tua kami di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa dan mama, opa dan oma, tante dan om di rumah kami yang senantiasa merawat dan menjaga kami di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia mengajarkan kami tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, ajar kami selalu Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu, rajin baca kitab di rumah. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak, sebelum kita terima berkat, kita menyanyi bersama Tinggallah dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar
Anak-anak, sekarang kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita menyanyi sekali lagi, Tuhan Allah berserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ibu guru tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak semua untuk tetap di rumah saja. Belajar dari rumah, bermain dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Kalau anak-anak harus keluar rumah, anak-anak harus pakai masker seperti ini. Dan jangan lupa cuci tangan pakai air yang mengalir dan pakai sabun. Demikianlah ibadah kita, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.